Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SMH channel Sinau Hukum Melek Hukum yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-405. Pada video ke-405 kita akan menyenggol tentang emak-emak naik motor riting kiri beloknya ke kanan. Ini ya, kalau kejadian itu sering kan kita. Ya, jadi kita, karena sekarang kan eranya era media sosial ya, mau apa saja, mau YouTube, mau short, mau TikTok, ataupun ada yang lain itu kan sering banyak sekali lah itu. Dan khususnya ini emak-emak ini, kalau bahasanya emak-emak ya, kalau cara itu ya kaum perempuan ini kan, tapi dibahasakan kan kalau di medsos itu emak-emak itu, the power of emak-emak itu kan, naik motor ritingnya kiri beloknya kanan itu. Nah, setelah riting kiri beloknya kanan, wah, pengendara yang di belakangnya itu wis kualang kabut itu kan, bahkan bisa jadi mengakibatkan kecelakaan. Seolah-olah itu memang lucu tuh kejadian itu ya, tapi akibatnya itu luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan, seolah-olah si emak-emak ini kayak tidak berdosa gitu ya, sudah mengakibatkan orang riwuh, itu bahasa Jawanya itu riwuh, itu kalang kabut itu, bahkan ada yang bisa jadi kecelakaan, jatuh, luka, atau mungkin ada yang meninggal dunia. Itu nanti giliran dicari si emak-emak ini yang belok kiri, riting kiri belok ke kanan, dia akan menjawab, loh saya nggak terlibat kecelakaan kok, saya kan nggak nyenggol, ya kan? Padahal dia itu yang menyebabkan kecelakaan. Langsung main itu playing victim juga. Saya juga termasuk heran itu. Dan ini juga saya suguhkan juga ya, saya berharap ini kepada pemerhati perempuan itu kan. Ternyata itu ngeri itu perempuan itu ya, kalau yang marah-marah itu, terakhir saya melihat dia itu di TikTok atau sampai marah-marah, matanya melotot, terlibat kecelakaan, bahkan sampai meludahi orangnya. Saya pikir adabnya udah nggak ada itu yang seperti itu. Itu tadi perempuan. Tapi kalau nanti dia playing victim itu, permainan sebagai korbannya, saya perempuan begini, tapi menjengkelkan pada saat itu. Saya pikir gak hanya saya yang memiliki pandangan seperti ini, pendapat seperti itu. Saya pikir hampir banyak orang itu. Coba jengkelnya kayak apa, giliran kena masalah playing victim, dia ada orang perempuan itu memanfaatkan kelemahannya, tapi giliran menang dia itu ngeri itu. Wah, mak lampir itu kan, marah-marahnya itu sampai ngeri. Nah ini juga kalau yang riting kiri beloknya ke sana tuh, pasti dia akan jawab, saya nggak nyenggol kok, saya nggak terlibat kecelakaan kok, yang kecelakaan kan A sama si B. Pasti akan jawab seperti itu. Nah, untuk kali ini akan saya sampaikan bahwa riting kiri beloknya ke kanan di dalam berlalu lintas itu adalah tindak pidana. Saya akan menggunakan kata tindak pidana, bukan lagi pelanggaran lalu lintas. Mengapa? Sebab di dalam saat ini sudah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti 2 Januari tahun 2026, dan diamanatkan di dalam undang-undang itu, atau yang bisa kita sebut KUHP, adalah pelanggaran hukum itu seluruhnya disebut dengan tindak pidana. Nggak ada lagi itu sebutan kejahatan, tidak ada lagi itu sebutan pelanggaran. Jadi itu tidak pidana. Kemudian pemirsa SHMK, dan saya berharap ini khusus emak-emak ini berlalu lintas di naik motor itu ya, khususnya naik motor di jalan raya itu ada aturannya. Diatur di mana sih kita itu naik kendaraan? Jangankan kendaraan, berjalan kaki, naik sepeda juga termasuk kendaraan, jadi kendaraan tidak bermotor. Intinya di jalan raya, menggunakan jalan raya itu ada aturannya. Sebagaimana sudah diamanatkan di konstitusi kita. Kita itu adalah negara yang berdasarkan hukum, apa-apa itu ada aturannya, termasuk belok ke kiri, riting ke kiri kok beloknya ke kanan, itu perbuatan pidana. Karena apa? Kalau aturannya ya, kalau ritingnya ke kiri ya beloknya ke kiri, mau ke kanan ya ritingnya ke kanan. Nah,
Dan itu diatur kita itu terkait dengan tata tertib berlalu lintas, yaitu Indonesia itu memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang paling penting dan dalam kita mengemudikan kendaraan bermotor, terserah itu kendaraannya mau roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 8, roda 10 sampai trailer, itu yang jelas harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Mengapa? Sebab berkendara itu adalah tidak hanya membantu dirinya sendiri atau orang-orang yang ada di kendaraan untuk lebih cepat dalam bertransportasi, tapi di sisi lain berkendara itu atau mengemudikan kendaraan itu dapat mencelakakan orang lain. Contoh misalnya kecelakaan, itu kan mencelakakan orang lain. Ada yang luka berat, luka ringan, kerugian mobilnya rusak, dan juga bisa mengakibatkan orang meninggal dunia. Maka dari itu mengemudikan itu harus diberikan izin agar orang yang mengemudikan kendaraan bermotor itu sudah lincah, sudah fasih, sudah benar, dan harus taat terhadap peraturan lalu lintas. Itu yang penting. Sehingga apa? Meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian. Kerugian apa? Kerugian harta, kerugian benda, kerugian nyawa. Sebagaimana negara kita adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka juga dalam berkendara itu diwajibkan untuk menciptakan situasi kondisi yang kondisi itu adalah bertujuan melindungi. Melindungi siapa? Melindungi diri sendiri si pengendara dan juga pihak lain, orang-orang lain yang ikut berlalu lintas. Nah kemudian kalau ada riting kiri beloknya ke kanan, wah amburadul itu, pengacau itu yang seperti itu. Wah saya jujur saja termasuk yang jengkel itu kalau melihat yang seperti itu. Ya karena kejengkelan kadang saya kalau mau marah-marah, mau menegur repot juga, akhirnya wah ketemu jenis kan kelihatan itu kalau misalnya naik motor di depannya, wah kalau yang jenis ini nih apa ini nanti bahaya nih, ya paling enggak jauh mundur ke belakang atau kalau memang ada kesempatan didahului daripada nanti dia ritingnya ke kiri beloknya ke kanan. Wah kalau bahasa Jawanya itu bisa membuat orang di belakangnya gedabigan itu. Wah kacau balau itu. Ya saya sambil ketawa-ketawa ini, tapi sebetulnya wah kalau membayangkan itu jengkel. Pertama harus memiliki surat izin mengemudi. Dan itu diatur di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bunyinya adalah seperti ini. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Kalau motor SIM C, kalau mobil keluarga SUV itu bahasanya ya SIM A, kalau lebih gede lagi SIM B kan gitu. Kalau traktor itu SIM khusus kan gitu. Dan SIM sekarang ada yang SIM D juga ada. Tapi intinya adalah wajib memiliki surat izin mengemudi, dan alasan kewajiban ini adalah sudah saya sampaikan tadi di depan. Kemudian selain memiliki SIM, itu juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Nah ini masuknya ini masuk ini yang riting kiri belok kanan ini masuk. Setiap orang, ini diatur di dalam pasal 105, ini setiap orang yang menggunakan jalan wajib A, berperilaku tertib. Pertanyaannya, apakah sudah termasuk tertib? Kalau ritingnya ke kiri, beloknya ke kanan, mendadak lagi, merasa tidak berdosa lagi walaupun membuat orang belakangnya itu gedabikan, bahkan bisa ada yang terjadi kecelakaan. Ya kan? Nah, ini bukan hal yang ringan, walaupun saya membawakannya agar sambil ketawa-ketawa kayak begini, tapi aduh, ini aslinya menjengkelkan juga. B. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan. Kalau yang menimbulkan kerusakan jalan kita kesampingkan dulu lah, tidak
tidak usah kita bahas di sini, bahas saat ini. Tapi yang jelas itu membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, jelas itu. Membahayakan dirinya sendiri jelas yang pelaku itu. Yang riting ke kiri beloknya ke kanan, si mak-mak ini. Membahayakan dirinya sendiri sebetulnya jelas. Membahayakan orang lain pasti itu. Pasti. Wah nggak karu-karuan. Iya kan? Dan itu banyak sekali terjadi. Nggak hanya di kota, di desa, di jalur-jalur mana saja sering kali terjadi. Saya pikir pemirsa SHMH itu hampir seluruhnya itu pernah mengalami seperti ini. Paling tidak tahu atau paling tidak jengkel saat melihat videonya ini. Yang disebut sebagai penguasa jalanan itu tadi. Giliran terjadi masalah dia flying victim. Atau kalau memang dia posisinya di atas angin, marahnya kayak mak lampir gitu kan. Jadi ini saya ingatkan sekali lagi, saya sampaikan juga kepada pemerhati-pemerhati perempuan, saya pikir ini perlu digalakkan lah. Di shooting video-video itu dirangkum yang seperti itu agar kita memiliki perempuan-perempuan yang bagus-bagus akhlaknya gitu ya. Yang bagus-bagus, jangan seperti itu. Karena apa? Perempuan itu ibunya anak-anak kita. Bahkan apalagi bapak anak-anak kita itu adalah generasi penerus bangsa ini. Nah kalau ibu-ibunya, mak-maknya kayak begitu, ya tidak semua, mohon maaf ini khususon yang seperti itu gitu loh ya. Yang bagus-bagus, yang taat, tertib dan sebagainya banyak sekali. Tapi kadang yang sedikit tapi seperti itu, waduh bikin rasa jengkel. Dan makanya SHMH ini menyuguhkan ini, karena apa? Yang seperti itu tindak pidana. Yang seperti itu tindak pidana. Diatur di dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta. Jadi termasuk membahayakan atau tidak pertanyaannya, yang riting ke kiri beloknya ke kanan, membahayakan. Kalau saya berpendapat membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan mak-mak sendiri itu jelas. Membahayakan orang lain pasti, sudah saya ulangi lagi. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Andaikan atas hal itu terjadikan kecelakaan dan terjadi kerusakan barang, mobilnya rusak atau ada mobil yang rusak atau motor yang rusak, itu 2 tahun di penjara. Nanti kalau sampai kena merengek-rengek lagi kan, ya kan? Kalau sampai karena itu penyebabnya. Nanti kalau tentang apakah itu yang menjadi penyebab, iya, kan gini. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan dia. Belum tentu yang bersangkutan itu bersenggolan, justru dia yang bertabrakan. Belum tentu orang lain yang tabrakan atau orang lain menghindari si mak-mak riting kiri belok kanan masuk got, masuk sungai, masuk jurang, nabrak beton, jembatan. Kan penyebabnya mak-mak ini. Kemudian kalau nanti ditanya menjadi urusan jadi perkara, dia saya kan nggak nyenggol. Nyenggol nggak nyenggol, menurut saya penyebabnya adalah dia. Dan itu pendapat hukum saya. Karena apa? Yang menyebabkan dia itu ritingnya kiri, beloknya ke kanan. Walaupun dia tidak bersenggolan, dia yang menyebabkan kecelakaan. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan tata cara keadaan yang membahayakan, ya kan? Hanya membahayakan aja. Tidak harus dia menyenggol akhirnya mengakibatkan orang lain kecelakaan. Enggak ada unsurnya. Yang menyenggol enggak ada. Tapi mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Nggak ada unsur nyenggol, dan itu membahayakan. Mungkin kalau menanyakan kepada ahli angkutan lalu lintas dan angkutan jalan, masuk ini kalau sampai terjadi. Dan ini saya pikir menjadi edukasi hukum bagi kita semua. Dan tujuannya adalah untuk dipahami, untuk dimengerti, dan supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Makanya channel SHMH mengangkat
analisa hukum tentang ini. Ayat 3, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3, pelaku dipidana dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak 8 juta. Nah, ini kalau ada yang luka atau mengakibatkan mobil lain rusak, motor lain rusak, bukan hanya motornya dia atau mungkin motornya dia tidak apa-apa, tapi motor lain yang akibatnya riting kiri beloknya ke kanan gedabikan jatuh misalnya, 4 tahun dendanya 8 juta. Ayat 4, dalam hal sebagaimana perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4, pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 juta rupiah. Loh, 10 tahun lama sekali itu. 3.650 hari itu baru harinya 3.000. 10 tahun 3.650. Kalau dibikin jam berapa ribu jam itu kan. Ayat 5, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Ini loh, pidananya penjara 12 tahun. Riting ke kiri, beloknya ke kanan, ada orang yang di belakangnya wagwet, akhirnya nabrak beton, bis mati. Penyebabnya yang riting kiri belok kanan si mak-mak ini. Mohon maaf saya kok mengatakan mak-mak, bukan berarti yang bapak-bapak, enggak. Tapi faktanya yang sering terjadi itu adalah mak-mak, bukan berarti ini menyudutkan, bukan berarti ini mendiskriminasikan, bukan. Tapi faktanya yang disuguhkan di medsos-medsos itu kan. Nah, karena sering sekali di medsos itu ada, maka SHMH membahas ini supaya dia berharap untuk menjadikan edukasi hukum. Sehingga apa? Ya mari kita, ya termasuk saya juga kalau naik motor yang tertib lah. Boleh kenceng tapi juga memperhatikan rambu-rambunya. Memperhatikan situasi keadaan supaya apa? Supaya terjadi menciptakan kelancaran, keselamatan, keamanan. Kelancaran, keselamatan, keamanan siapa? Kita semua, baik yang emak-emak, yang naik motor maupun pengguna pemakai jalan yang lain. Itu tadi, sebagaimana saya sampaikan bahwa di pasal 105 setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib. Huruf B, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Kemudian adanya sebuah kewajiban yang diatur di dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kalau litingnya ke kiri, beloknya ke kanan, jelas tidak konsentrasi yang bersangkutan itu. Ya enggak? Ya mungkin kalau yang memprotes video saya ini, ya mak-mak yang sering pelaku-pelaku itu. Nah ya kan, tapi kalau bagi pengendara-pengendara yang sering itu kan sampai gebabikan itu, giliran terjadi kecelakaan orangnya sudah jauh kemana nggak tahu, giliran dicari laporan polisi ketemu karena ada rekamannya, kemudian dia ngomong, saya kan nggak nyenggol, dengan entengnya itu loh, atau giliran itu memaki-maki kayak mak lampir. Saya pikir ini menjadi perhatian semua. Kenapa ini ya sekarang ini di Indonesia kok banyak sekali perempuan-perempuan yang seperti itu gitu. Ya, kayak menjadi fenomena apa itu kan, semakin apa itu sudah menjadi karakter yang berubah gitu kan. Jadi karakter yang perempuan itu katanya cantik, lemah, lembut itu kan menjadi hilang. Saya pikir ini juga perlu loh menjadi perhatian pemerhati perempuan itu kan, supaya memiliki karakter-karakter perempuan yang lebih bagus, mencirikan adat-adat yang bagus, dan khususnya untuk masalah
berlalu lintas agar lebih tertib, menjaga keselamatan dirinya sendiri, keselamatan orang lain, dan ya itu tadi, meningkatkan konsentrasi agar tidak ritingnya ke kanan, ritingnya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu baru salah satu contoh. Banyak kejadian-kejadian yang menurut saya ugal-ugalan itulah yang dilakukan oleh emak-emak itu. Walaupun kadang pengemudi-pengemudi yang udahlah ngalah aja ini kalau udah muncul emak-emak itu kan. Apalagi kalau yang merasa ini laki-laki mau debat juga nggak enak, mau gak enak, itu kan serba salah. Maka dari itu mudah-mudahan channel SHMH ini, Sinah Hukum Melek Hukum ini bermanfaat untuk kita semua terkait dengan tertib berlalu lintas. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tonton seluruh video SHMH dari awal sampai akhir, jangan di skip, dan berikan komentar-komentar yang membangun untuk meningkatkan wacana hukum yang saya miliki sehingga saya bisa menyuguhkan dengan lebih baik lagi. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.